Kita sudah membahas mengenai aman. Terus apa tadi? Nyaman dan dan mapan ya. mapan. Iya, bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalkan orang yang sudah dalam kondisi keuangannya aman, semua kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi. Nah, saat kita bicara kebutuhan hidup terpenuhi, tidak hanya bicara per bulan, tidak 3 bulan, tapi bahkan 1 tahun ke depannya sudah terpenuhi semua. Jadi udah nggak pusing mikirin pendidikan anak, kebutuhan hidup sehari-hari, untuk motornya kalau misalkan bannya harus diganti, mobilnya harus ganti ban, ada servis, atau harus perpanjang STNK, dan lain-lain, itu udah nggak pusing. Kenapa? Karena dana dia sudah siap. Ini adalah kondisi yang aman. Ya, target pertama kita, Anda dan saya, itu adalah harus buat diri kita masuk kondisi aman secara finansial terlebih dahulu. Ini penting banget. Oke, setelah aman, baru kita bicara soal nyaman nanti. Ya, nyaman itu berarti ya tadi ya, kebutuhan hidupnya sudah bisa yang bermerek, lebih bagus, lebih premium, lebih berharga, lebih bernilai, ya, dan lain-lain. Itu adalah nyaman. Oke, setelah itu kehidupan yang mapan. Mapan itu ya kayak konglomerat gitulah. Kehidupan itu udah kayak konglomerat banget, ya. Oke, itu yang sudah jadi. Nah, sayangnya banyak orang yang bahkan setelah mereka aman, mereka bahkan ada yang mapan dan nyaman, akhirnya mengalami sesuatu yang membuat mereka akhirnya tidak aman. Bisa jadi karena musibah tadi, ya, kata Bu Turi, orang yang sudah mengalami kebakaran, ketipu, musibah, dan lain-lain. Oke, atau takdir hidupnya memang hidupnya tidak aman meskipun sudah usaha sekuat-kuatnya. Nah, kalau bicara soal takdir hidup sekarang, ya, memang ditakdirkan Tuhan sih hidupnya begitu. Jadi nggak aman terus, hidupnya harus berjuang terus, harus terus-menerus seperti itu. Saya agak sulit ya kalau untuk ngomong kalau sudah bicara takdir gitu ya. Oke, karena saya bukan Tuhan, saya bukan wakilnya Tuhan juga, dan saya nggak bisa mengetahui seperti apa detailnya. Tapi yang satu yang saya percayai adalah bahwa Tuhan Allah, Sang Pencipta, itu nggak mungkin memberikan kita nasib yang buruk sebenarnya. Oke, nggak mungkin memberikan kita nasib yang buruk, yang tidak bagus, dan lain-lain. Selama kita terus mengusahakan dan tahu tekniknya sebenarnya. Jadi ada tekniknya. Kenapa saya katakan tadi banyak orang yang mapan, nyaman, bisa kembali ke titik aman. Bahkan yang nyaman, aman, bisa kembali ke titik tidak aman bahkan. Jadi tidak, bahkan sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, apa alasannya? Ya, karena kebanyakan yang terjadi adalah karena mereka tidak memiliki penghasilan yang terus-menerus ada, terus-menerus ada, terus-menerus ada. Jadi saat penghasilan kita terhenti, apa yang sudah kita hasilkan terhenti, itu akan jadi masalah buat kita. Contoh, ketipu sekalipun, oke? Selama dia punya penghasilan terus-menerus bulanan, ya, maka nggak akan menjadi masalah yang terlalu besar. Sedih sih ditipu. Siapa sih yang nggak sedih uangnya ditipu? Ya, tetapi dia tak punya kemampuan untuk menghasilkan uang kembali, sehingga perlahan dikumpulkan kembali, dia akan masuk lagi ke titik aman. Kalau waktu dia masih cukup, dia bisa kembali ke titik nyaman. Bisa dipahami nggak teman-teman sampai di sini? Oke, kebakaran, ya. Saat ini, ngomong-ngomong soal kebakaran ya, rumah Anda itu punya asuransi kebakaran ya sih? Kalau belum segera beli deh. Ya, karena asuransi kebakaran itu murah banget. Tetapi ya karena jarang kejadian orang kebakaran, ya, makanya preminya tuh murah untuk melindungi satu rumah. Tetapi ya itu tadi ya Bu Turi ya, namanya musibah, kita nggak tahu siapa yang kena. Ya ada baiknya Anda punya. Oke. Sangat kecil kok preminya, coba Anda cek ya, tanya ke asuransi, agen-agen asuransi tentang kebakaran rumah. Ya, ada yang sakit dan lain-lain. Ya, nah sekarang saya ajak Anda melihat bahwa kalaupun kita nggak ketipu, kita nggak mengalami musibah, banyak orang tuh yang terus dia berusaha terus, tapi tetap masuk aman aja susah. Why? Dia udah kerja, tapi masuk aman pun susah. Dia berusaha, suami istri, kerja, cari penghasilan lain, tetap nggak bisa masuk titik aman. Why? Ada nggak yang begitu?
Ayo, ada nggak? Coba kita jawab ya. Saya pengen lihat. Izin bicara kok. Boleh, siapa nih? Banyak itu kok yang kayak gitu kok. Jadi Bentar, emang gak usah macem-macem, tetap aja. Gitu ya. Mm-mm, Itu tadi takdir, karena yang saya mm-mm, pelajari sih mm-mm. takdir manusia itu emang ada yang ditakdirkan kaya, ada yang ditakdirkan miskin, gitu kok. Terima Oke, kasih. thank you ya. Nggak apa-apa, namanya kita diskusi ya. Nah, saya ingin menjawab satu hal. Oke, kenapa itu bisa terjadi? Dan menurut Bu Turi itu karena takdirnya seperti itu, dari keluarganya itu loh udah begitu turun temurun terus seperti itu, sehingga dia nggak bisa keluar dari sana. Saya setuju bahwa dia nggak bisa keluar dari kondisi itu, tetapi mohon maaf saya nggak setuju kalau soal takdirnya. Oke, kenapa? Karena secara tanpa sengaja sebenarnya. Ini ya, saya mau kasih gambaran. Secara tanpa sengaja ternyata karena banyak orang itu termasuk dalam kondisi ini. Nah, saya tampilkan ke Anda. Oke, nah sudah lihat ini? Sandwich generation. Kalau dalam bahasa